dunia penuh nestapa, kerusakan rajalela, ekonomi yang tak adil, kesenjangan terus bergulir, politik bertipu daya, kebenaran hilang makna, lingkungan merintih sedih, alam rusak tak terperi, pendidikan kurang makna, generasi hilang arah, budaya penuh petaka, moralitas makin parah, kesehatan tak terjamin, manusia menderita, hukum tidak lagi adil, keamanan tak terjaga. Marilah kita bersama akhiri duka derita dengan syariat sempurna, Islam solusi dunia. Bersamalah kita bisa ubah segala derita dengan tuntunan ilahi, syariat khilafah pasti. Bersamalah kita bisa ubah segala derita dengan tuntunan ilahi, syariah khilafah pasti. Pendidikan kurang makna, generasi hilang arah, budaya penuh petaka, moralitas makin parah, kesehatan tak terjamin, manusia menderita, hukum tidak lagi adil, keamanan tak terjaga. Marilah kita bersama akhiri duka derita dengan syariat sempurna, Islam solusi dunia. Bersamalah kita bisa ubah segala derita dengan tuntunan ilahi, syariat khilafah pasti. Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 398, 24 Zulhijjah 1446 Hijriah atau 20 Juni 2025 Masehi, dengan judul Membebaskan Palestina, Mengakhiri Pengkhianatan Para Penguasa. Gaza masih terus dirundung duka, penduduknya masih terus diancam genosida. Mereka makin lemah tak berdaya. Per 15 dan 16 Juni 2025, korban tewas di Gaza akibat genosida Zionis Yahudi telah mencapai sekitar 55.362 jiwa, dengan lebih dari 130.000 orang terluka sejak Oktober 2023. Sebagian besar korban adalah perempuan, anak-anak, dan warga sipil tak berdosa. Dan lebih dari 92% rumah serta infrastruktur publik hancur lebur dan rata dengan tanah. Wajib bersatu membebaskan Palestina. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 190, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Berdasarkan ayat di atas, jihad fisabilillah adalah fardu ain saat negeri kaum muslim diserang atau dijajah, seperti Gaza dan Palestina hari ini. Para sahabat Nabi SAW telah berijma atas kewajiban kaum muslim secara bersama-sama untuk memerangi dan mengusir musuh-musuh mereka yang menyerang dan menjajah negeri mereka. Para ulama pun menegaskan demikian. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi misalnya menyatakan bahwa jika kaum kafir menduduki suatu negeri kaum muslim, maka wajib atas penduduk negeri itu untuk memerangi kaum kafir tersebut. Jika mereka tidak mampu, maka kewajiban itu meluas kepada kaum muslim yang ada di negeri sekitarnya.
Imam An-Nawawi juga menyatakan bahwa jika kaum kafir menguasai sebagian negeri kaum muslim, maka wajib atas seluruh kaum muslim untuk mengorbankan jiwa demi membebaskan negeri mereka itu. Imam Al-Mawardi pun menyatakan bahwa termasuk kewajiban dari kepemimpinan atau khilafah adalah menjaga benteng umat, membela kehormatan kaum muslim, dan berjihad melawan musuh. Kendala asobiyah. Namun demikian, di tengah tragedi kemanusiaan yang mengguncang bumi Palestina, dunia Islam kembali diuji. Adakah rasa satu tubuh dalam jiwa umat ini? Ataukah benih-benih asobiyah atau fanatisme kesukuan dan kebangsaan dan nation state atau negara bangsa telah begitu mengakar hingga derita saudara seiman diabaikan hanya karena mereka dianggap bukan bagian dari bangsa atau negeri kita? Pertanyaan ini mengiris nurani, apalagi ketika kita menyaksikan sikap dingin para penguasa negeri-negeri Arab yang berbatasan langsung dengan Gaza seperti Mesir dalam menghadapi pembantaian terhadap rakyat Palestina. Fakta ini memperlihatkan betapa buruknya dampak asobiyah atau fanatisme kesukuan atau kebangsaan dan nation state atau negara bangsa. Padahal Islam memandang asobiyah sebagai penyakit bawaan yang diwariskan dari era jahiliyah. Ini karena asobiyah bukan sekadar cinta kepada suku atau bangsa sendiri. Lebih dari itu, asobiyah adalah fanatisme buta yang menutup mata dari kebenaran dan keadilan. Islam mengecam keras segala bentuk fanatisme asobiyah. Nabi Muhammad SAW tegas menyatakan, bukan termasuk golongan kami orang yang menyeru asobiyah, bukan termasuk golongan kami orang yang berperang karena asobiyah, dan bukan termasuk golongan kami orang yang mati di atas asobiyah. Hadis riwayat Abu Daud. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan orang yang terjerat asobiyah sebagai orang yang menghidupkan kembali semangat jahiliyah. Tinggalkanlah asobiyah itu karena sungguh asobiyah itu bau busuk yang menjijikkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam konteks modern, asobiyah menjelma dalam bentuk paham nasionalisme dan sistem nation state. Nasionalisme dan nation state menuntut loyalitas penuh hanya pada bangsa, tanah air, dan negara saja. Bahkan loyalitas tersebut di atas ikatan akidah Islam. Karena itu, Islam datang untuk menghapus asobiyah dan mengganti ikatan ini dengan ikatan akidah Islam sebagai dasar satu-satunya persatuan dan loyalitas umat. Sebabnya, asobiyah jelas bertentangan dengan firman Allah SWT yang memerintahkan kaum muslim untuk bersatu atas dasar iman, yaitu dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, yang artinya, sungguh kaum mukmin itu bersaudara. Apalagi Allah SWT pun telah menegaskan bahwa kaum muslim adalah satu umat, sebagaimana termaktub dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 92 yang artinya, sungguh umat kalian ini adalah umat yang satu. Namun sayang, saat sistem nation state atau negara bangsa ditegakkan di atas reruntuhan khilafah Islamiyah pada 1924, umat Islam terpecah ke dalam lebih dari 50 negara. Batas-batas buatan penjajah ini, seperti perjanjian Sykes-Picot, menjadikan umat saling terpisah secara politis dan emosional. Derita Palestina, Suriah, Rohingya, Kashmir, Uyghur, dan lainnya ini dipandang sebagai urusan dalam negeri masing-masing negara. Asobiyah dan batas-batas negara menjadikan umat, terutama para penguasa mereka, kehilangan rasa tanggung jawab terhadap saudara mereka, padahal menolong muslim yang tertindas adalah kewajiban. Lihat Quran Surat Al-Anfal ayat 72 yang artinya, jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan pembelaan agama, maka kalian wajib menolong mereka. Para penguasa culas. Tragedi kemanusiaan di Gaza dan seluruh Palestina bukan hanya menyisakan darah dan air mata, tetapi juga menyingkap tabir kemunafikan, pengkhianatan, dan keculasan para penguasa negeri-negeri muslim, khususnya para penguasa Arab. Di tengah suara ratapan dan jeritan rakyat Palestina yang dibantai dengan senjata buatan Amerika dan uang pajak barat, sebagian besar pemimpin muslim dan Arab justru bungkam dan menghindar. Bahkan sebagian mereka menghalangi upaya umat Islam yang ingin membela saudara mereka di tanah suci Al-Quds. Mereka ini secara tidak langsung bersekutu dengan penjajah Zionis Yahudi dengan menghalangi pembelaan terhadap rakyat Palestina. Rezim-rezim culas di negeri-negeri muslim, terutama di kawasan Arab, telah menjadi bagian dari masalah. Alih-alih menjadi perisai bagi umat, mereka justru menjadi tembok penghalang pembebasan Palestina. Negara-negara seperti Mesir, Jordania, Arab Saudi,
Uni Emirat Arab, dan yang lainnya, bahkan menormalisasi hubungan dengan Israel. Mereka lalu bersikap netral di tengah genosida brutal, khususnya Mesir. Rezimnya menutup pintu Rafah, padahal Rafah adalah satu-satunya gerbang dari Gaza keluar dunia Arab. Ketika rakyat Mesir dan dunia Islam ingin membantu, rezim Mesir justru menangkap para demonstran, melabeli mereka dengan tuduhan teroris, dan memadamkan semangat jihad umat demi membela saudara-saudara mereka. Islam secara tegas mengecam para penguasa yang zalim, culas, dan khianat ini. Mereka sama sekali enggan menolong kaum muslim yang terzalimi. Mereka ini hakikatnya adalah para pengkhianat besar. Mereka berada di bawah ancaman laknat dan azab Allah SWT. Lihat Quran surat Hud ayat 113 yang artinya, janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim, lalu kalian nanti akan disentuh api neraka. Nabi SAW juga tegas menyatakan, sungguh jika manusia melihat seorang zalim lalu mereka tidak mencegah tangannya, Allah nyaris akan menimpakan azabnya kepada mereka semuanya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Artinya, membiarkan kezaliman tanpa usaha menolak atau menghalangi kezaliman tersebut akan mengundang azab yang menimpa semua orang. Karena itulah Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Az-Zawajir an I'tiraf Al-Kabair menyebut bahwa termasuk dosa besar adalah diamnya para penguasa dari kewajiban menolong orang yang terzalimi. Bagaimana tidak? Di Palestina, kaum muslim termasuk anak-anak dan wanita dibom, dijatuhi rudal, dilaparkan dan dibantai. Namun, para penguasa negeri muslim yang sebenarnya bisa menggerakkan kekuatan militer untuk membebaskan Palestina memilih duduk nyaman. Mereka hanya membuat pernyataan kosong atau bahkan menyalahkan pejuang Palestina. Apalagi penguasa yang bukan hanya pasif tetapi juga menghalangi bantuan dan pembelaan terhadap Palestina, seperti menutup perbatasan Rafah, menangkap para aktivis pro-Palestina, atau membatasi penggalangan dana dan logistik jihad. Mereka sejatinya telah bersekutu secara tidak langsung dengan penjajah Zionis. Dalam Islam, sikap mereka termasuk dalam pengkhianatan besar terhadap umat. Dalam hal ini Rasulullah SAW telah mengingatkan, siapa saja yang menyaksikan seorang mukmin dihina di hadapannya, sementara dia mampu menolong mukmin tersebut, tetapi dia tidak menolong dirinya, maka Allah akan menghinakan dia di hadapan seluruh makhluknya pada hari kiamat. Hadis riwayat Hakim dan At-Tabarani. Umat Islam harus sadar bahwa para penguasa muslim saat ini tidak menjalankan fungsinya sebagai junnah atau perisai umat, sebagaimana sabda Nabi SAW. Sungguh imam atau khalifah adalah perisai. Orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung dengan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, solusi hakiki bukan sekedar mengutuk para penguasa khianat dan culas ini, tetapi mengganti dengan sistem kufur nation state yang melahirkan mereka dan menegakkan kembali khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafahlah yang akan mengonsolidasikan seluruh kekuatan dalam satu kepemimpinan yang benar-benar akan membela agama dan umat, khususnya saudara-saudara kita di Palestina yang sudah lama tertindas. Wallahu a'lam bishawab. Selamatkan